Assalamualaikum, halo, nama saya Sonia Aldila Meta dari kelas C Parasitologi Ikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang Cestoda. Cestoda adalah kelas dari filum Pelatih Helminthes. Pelatih Helminthes berasal dari bahasa Yunani, yaitu pelatih yang berarti pipih dan helmin yang berarti cacing. Sesuai dengan namanya, kelompok cacing ini memiliki tubuh pipih dorsoventral. Ini dia beberapa contoh spesies dari kelas Cestoda yang akan saya jelaskan. Ligula intestinalis, berikut klasifikasinya. Ligula intestinalis berwarna putih kekuningan, berukuran panjang 10-60 cm dan lebar 4-8 mm. Bagian ujung anterior bulat dan secara progresif langsing pada ujung posterior. Plerocercoid mirip cacing dewasa, dengan perbedaan Brootridia kurang dalam atau landai dan tidak bersegmen. Ligula intestinalis memiliki siklus hidup indirect dan memiliki 3 inang pada siklus hidupnya sehingga disebut trihost life cycle. Siklus hidupnya berawal dari inang definitif, kemudian cacing melepaskan telurnya dan terbawa oleh feses dan akan melewati air. Pada air, telur akan menetas menjadi larva Coracidium dan dimakan Copepod. Pada dinding usus Copepod, telur akan penetrasi dan berkembang menjadi Procercoid. Ketika ikan memakan Copepod, Procercoid akan menggali atau melubangi dinding usus ikan dan berkembang menjadi larva Plerocercoid di rongga perut. Dan ikan yang mengandung Ligula intestinalis akan dimakan oleh inang definitif. Ligula intestinalis menginfeksi rongga tubuh ikan saat infestasi terjadi pada inang. Inang definitifnya adalah semua hewan bertulang belakang atau vertebrata termasuk manusia, sedangkan inang antaranya dapat berupa hewan avertebrata maupun vertebrata. Dipilobotrium latum berikut klasifikasinya. Dipilobotrium latum memiliki panjang 2-10 cm atau lebih, terdiri dari 3.000 segmen atau lebih, pada waktu masih hidup berwarna kuning keabuan dan di tengahnya berwarna gelap karena uterus dan telur. Telur akan dikeluarkan bersamaan dengan feses manusia dan akan berembrio pada air dengan kondisi yang mendukung. Selama proses pematangan, larva Onchosper dikelilingi oleh lapisan pelindung luar dan memiliki silia, dan berkembang menjadi larva Coracidium yang akan menetas dan berenang bebas. Larva akan mencari inang perantara yaitu Crustacea. Larva akan berkembang menjadi Procercoid. Crustacea dimakan oleh ikan, kemudian larva akan berkembang menjadi larva Plerocercoid. Ikan dimakan oleh ikan yang lebih besar, maka larva akan bermigrasi ke otot ikan yang lebih besar. Cacing akan berpindah ke inang definitif ketika ikan dengan Dipilobotrium latum di dalamnya dimakan oleh manusia. Dipilobotrium latum menginfeksi rongga tubuh ikan saat infestasi terjadi pada inang. Inang definitifnya adalah semua hewan bertulang belakang atau vertebrata termasuk manusia, sedangkan inang antaranya dapat berupa hewan avertebrata maupun vertebrata. Pilobotrium, berikut klasifikasinya. Pilobotrium panjang maksimumnya 10 cm, memiliki beberapa proglotida. Bagian anterior tubuh terdapat 4 buah filidia pada skoleks, bentuk skoleks seperti daun telinga atau trompet dan memiliki tepi yang tipis dan lentur. Siklus hidupnya belum diketahui secara lengkap, tetapi stadium Plerocercoid terdapat pada invertebrata laut seperti moluska, Crustacea, dan ikan. Pilobotrium menginfeksi katup spiral pada inang definitif dan merupakan cacing yang menginfeksi ikan Elasmobranchi dan Holocephalen. Lithocestus, berikut klasifikasinya. Lithocestus memiliki panjang 15-29 mm dan lebar 1,8-2,7 mm, terdiri dari single proglotid. Skoleks terpisah dari tubuh dengan leher yang kecil, ujung anterior dan posterior meruncing. Memiliki siklus hidup langsung, artinya tidak memerlukan inang perantara, sehingga bila kondisi bagi perkembangannya baik, parasit ini akan berkembang dengan cepat, di mana larva menetas dari telur kemudian menjadi Onchomyracidia, berenang bebas dan selanjutnya perlahan-lahan menjadi dewasa pada ikan. Lithocestus menginfeksi lambung hingga usus dari ikan Celarias batrachus dan merupakan cacing parasit yang menginfeksi ikan air tawar seperti Celarias batrachus. Terima kasih.